Halo. Pul. Oh. Ya. Fungsi sektor ekonomi dan juga komoditi unggulan. Seperti yang kita ketahui, potensi ekonomi sektoral adalah kemampuan ataupun peluang yang dimiliki oleh suatu wilayah ataupun negara yang berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan seperti kita ketahui juga, sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu ada sektor industri, sektor perdagangan, sektor pariwisata, sektor jasa, dan juga sektor pertanian. Nah, terhadap suatu sektor tertentu yang memiliki kemampuan dan juga kontribusi yang besar terhadap perekonomian dalam meningkatkan PDRB atau produk domestik regional bruto, itu disebut dengan sektor ekonomi unggulan. Sektor unggulan merupakan jenis lapangan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan dan juga menciptakan kesejahteraan. Terdapat 3 jenis kriteria sektor bisa dikatakan sebagai sektor unggulan. Yang pertama, sektor tersebut memiliki laju perekonomian yang tinggi. Kemudian yang kedua, sektor tersebut juga memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar. Dan yang ketiga, sektor tersebut juga memiliki keterkaitan antara perekonomian yang tinggi ke depan maupun ke belakang dan juga memiliki nilai tambah yang relatif tinggi. Komoditi unggulan merupakan hasil usaha masyarakat yang memiliki peluang pemasaran yang tinggi dan juga dapat menguntungkan bagi masyarakat. Ada kriteria dari komoditi unggulan. Yang pertama, mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran, memiliki ciri khas yang spesifik, memiliki kualitas yang bagus, dan juga memiliki harga yang relatif murah. Kemudian, mempunyai potensi sumber daya lokal potensial dan juga dapat menguntungkan. Kemudian, layak didukung oleh modal bantuan dan juga kredit. Lalu, mempunyai nilai tambah yang tinggi bagi masyarakat dan secara ekonomi dapat bermanfaat untuk pendapatan masyarakat sumber daya manusia. Faktor yang mempengaruhi sektor unggulan daerah, yaitu sumber daya alam yang tersedia, 2. Iklim dan kondisi geografis, 3. Sumber daya manusia, 4. Infrastruktur dan aksesibilitas. C. Indikator potensi ekonomi sektor dan komuniti unggulan daerah. 1. Produk domestik regional bruto. 2. Analisis location quotient atau LQ. Rumusnya adalah LQ sama dengan PDRB dibagi total PDRB per PDB dibagi total PDB. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai fenomena yang terjadi pada ekonomi, potensi ekonomi, dan sektor-sektor ekonomi di daerah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia memiliki wilayah terbentang luas dari Sabang hingga Merauke dengan potensi ekonomi yang beragam dan sektor-sektor perekonomian yang memiliki peran dan kontribusi masing-masing terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah. Salah satu wilayah yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. Berkat kekayaan sumber daya alamnya, Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang unik dan untuk industri dan bahan baku daerah yang unggul. Salah satunya seperti di sektor pertanian ada kopi, kakao, dan kelapa sawit. Dan Sumatera Barat juga dikenal dengan potensi sumber daya alamnya yang berkontribusi terhadap sektor pariwisata. Dan Sumatera Barat juga dikenal dengan industri kulinernya yaitu masakan Padang, di mana masakan Padang ini sudah berkontribusi besar terhadap UMKM di Indonesia yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi lokal daerah dan juga membantu Sumatera Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat memiliki 17 sektor yang akan berkontribusi terhadap pendapatan ekonomi daerah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya beberapa tahun yang lalu itu hampir seluruh negara mengalami kesulitan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya pandemi COVID-19, di mana mengharuskan pemerintah untuk melakukan kebijakan
PSBB, di mana PSBB ini adalah pembatasan sosial berskala besar, di mana PSBB ini berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat karena masyarakat diharuskan untuk berdiam diri di rumah saja, dan itu mengakibatkan penurunan pada PDB dan PDRB daerah khususnya di Sumatera Barat. Untuk melihat 17 sektor dari Sumatera Barat, di sektor mana saja yang mengalami peningkatan dan penurunan pada 3 tahun terakhir seperti 2019 di mana masa sebelum pandemi, 2020 masa pandemi, dan 2021 pasca pandemi, kita menggunakan metode LQ yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di mana dari hasil tersebut ada dari 17 sektor yang ada pada Provinsi Sumatera Barat, terdapat 10 sektor basis, di mana sektor basis tersebut adalah sektor yang berkontribusi terhadap pendapatan ekonomi lokal, dan ada 6 sektor unggulan yang di mana sektor unggulan itu sektor yang paling berkontribusi terhadap perekonomian lokal, di mana sektornya ada sektor pertanian, sektor transportasi, perdagangan besar, administrasi, pemerintahan, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Jika dilihat dari tabel di atas, bahwasannya ada jika dilihat dapat beberapa sektor, hampir seluruh sektor mengalami penurunan pada masa COVID-19, di mana masa tersebut adalah pemerintah melakukan kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang mengharuskan beberapa perusahaan menghentikan produksinya yang berpengaruh terhadap pengangguran, dan pengangguran tersebut berpengaruh terhadap daya beli. Jadi waktu masa pandemi ini daya beli menurun, yang berakibat pada penurunan sektor-sektor yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya jika kita lihat bahwasannya ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan pasca pemulihan COVID-19, yaitu pada tahun 2021, di mana aktivitas sudah mulai normal kembali, dan hal tersebut tentunya akan memberikan dampak negatif dan positif terhadap potensi ekonomi di Sumatera Barat yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Dampak positif dan negatif dari fenomena ekonomi sektoral dan komoditi unggulan. Yang pertama adalah pada pandemi COVID-19 berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan ekonomi menjadi lambat dan susah untuk diperbaiki. Contohnya adalah yang pertama, adanya penurunan produksi dan pemindahan selama masa COVID, yang artinya adalah selama masa COVID adanya penurunan produksi adalah di mana pembatasan dan kurangnya minat dari masyarakat terhadap permintaan barang tersebut, dikarenakan di banyak pekerjaan dirumahkan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah gangguan pada rantai pasokan yang diakibatkan oleh komoditi atau pada sektor jasa yang terhambat, karena pada saat itu adalah diberlakukannya PSBB, pembatasan social distancing, yang mengakibatkan jasa pengiriman pasokan makanan atau sebagainya menurun dan dibatasi. Dan yang ketiga adalah terjadinya pengurangan lapangan pekerjaan, di mana pada masa pandemi COVID-19 kemarin banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya atau memberhentikan secara paksa karyawannya karena dari dampak COVID tersebut, dan banyak yang sangat dirugikan pada dampak COVID tersebut. Dampak negatif yang terakhir adalah menurunnya pendapatan daerah. Menurunnya pendapatan daerah ini diakibatkan oleh penurunan pajak dari masyarakat, yang mana masyarakat mengalami penurunan pendapatan sehingga mereka susah dan kewalahan untuk membayar pajak. Yang kedua adalah dampak positifnya. Dampak positifnya adalah yang pertama adalah adanya perkembangan teknologi informasi atau teknologi daerah. Pada masa COVID kemarin, masyarakat akhirnya melakukan uji coba atau menemukan
menemukan inovasi tersendiri untuk melakukan atau membuat teknologi-teknologi yang membantu saat mereka dirumahkan. Yang kedua adalah adanya perkembangan di sektor pertanian dan perkebunan, di mana yang disebabkan oleh masyarakat telah sadar dan lebih memilih untuk memfokuskan diri terhadap sektor pertanian dan perkebunan demi kesehatan dan atau lain sebagainya. Yang ketiga adalah adanya inovasi pada kesehatan dan kebersihan, di mana rumah sakit atau pada sektor kebersihan lebih mulai mendapatkan inovasi terbaru seperti melakukan social distancing, melakukan dan menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Yang keempat adalah yang terakhir adanya penguatan produk lokal atau penguatan produksi lokal, di mana masyarakat kemarin lebih menguatkan atau lebih mempertimbangkan produk lokal daripada produk luar daerah atau impor yang dibantu oleh pemerintah daerah, sehingga produk lokal kemarin pada pandemi Covid-19 menjadi naik dan banyak digunakan oleh masyarakat setempat. Solusi untuk dampak fenomena ekonomi komersial dan komoditi unggulan daerah untuk menjaga kestabilitasan perekonomi dan PDRP, untuk meningkatkan PDRP yang terjadinya penurunan COVID-19 seperti diversifikasi terhadap ekonomi, adanya penguatan terhadap produksi lokal, mendorongnya bangkitnya UMKM, mendorongnya adanya sektor green ekonomi sektoral dan komoditi unggulan daerah dapat meningkatkan PDRP.